Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rere Faustionoso dengan NIM E1121241014. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Budaya Sungai kelas B yang diampu oleh dosen Dwi Suting Junida, SOS MSI. Selamat menyaksikan semuanya. Izinkan saya membuka dengan pertanyaan yang sederhana, yaitu kapan terakhir kali Anda atau orang di sekitar Anda benar-benar menggunakan sungai sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari? Bukan sekedar menyeberangi jembatan, bukan sekedar menyeberangi sungai menggunakan perahu atau kapal feri, tetapi benar-benar hidup bersama dengan sungai. Nah, saya pribadi, jujur saya sangat jarang sekali menggunakan sungai dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya pergi ke sungai pas weekend saja bersama dengan teman-teman saya untuk menikmati sore, pergi memancing atau menaiki perahu yang disediakan di sekitaran pinggiran sungai tersebut. Orang-orang saat ini memang sudah jarang sekali menggunakan sungai sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, kecuali mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka tentunya pergi ke sungai untuk pergi memancing dan menjualnya kembali ke pasar. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya modernisasi atau perubahan yang terjadi di masa sekarang, di mana orang-orang sudah menggunakan teknologi yang memudahkan kehidupan manusia. Di saat ini tentunya berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu pergi kemana-mana itu sulit. Salah satu transportasi utamanya yaitu sungai. Nah, sungai memudahkan orang zaman dulu untuk pergi ke suatu tempat, ke tempat lain, walaupun dengan waktu tempuh yang cukup lama. Dikarenakan kalau jalur darat itu sangat susah. Nah, berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang adanya teknologi, sehingga manusia bisa membuat jalan untuk memudahkan mereka pergi ke suatu tempat. Nah, dengan adanya jalan ini, waktu tempuh yang biasanya berhari-hari menggunakan sungai bisa ditempuh dalam waktu kisaran 5-6 jam jika menggunakan jalan atau jalur darat. Nah, perubahan tersebut bisa dijelaskan melalui teori modernisasi yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow. Jadi, Rostow membagi 5 tahap perkembangan modernisasi yang terjadi pada kehidupan manusia. Nah, saya akan mengambil 3 tahap saja, karena ketiga tahap tersebut relevan dengan topik pembahasan saya, yaitu perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat yang mulai perlahan-lahan meninggalkan sungai. Yang pertama yaitu tahap tradisional, di mana pada tahap ini manusia sangat bergantung pada sungai. Kehidupan sehari-hari mereka atau kehidupan sosial mereka dijalankan di sungai atau dilakukan di sungai. Aktivitas ekonomi juga dijalankan di sungai. Yang kedua yaitu tahap prakondisi lepas landas. Di sini perubahan sudah mulai masuk. Masyarakat mulai pelan-pelan meninggalkan sungai karena adanya teknologi, maka jalan-jalan dibangun dengan mudah. Masyarakat lebih memilih jalur darat dibandingkan jalur sungai karena jalur darat lebih cepat dibandingkan jalur sungai. Tahap ketiga yaitu lepas landas. Di sini perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Manusia sudah benar-benar mulai meninggalkan kehidupan yang ada di sungai. Jadi alih fungsi yang di sungai sudah terambil alih oleh perubahan yang terjadi pada saat ini. Saat ini saya sering kali membaca berita atau menonton video mengenai pencemaran lingkungan akibat ulah manusia itu sendiri. Salah satunya itu pencemaran pada sungai, di mana ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab membuang sampah seenaknya ke sungai tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan oleh sampah tersebut. Salah satu dampak yang sering sekali terjadi yaitu banjir. Ketika curah hujan turun, sampah tersebut menyumbat saluran air sehingga air meluap tinggi menyebar ke seluruh rumah yang ada di sekitar sungai tersebut. Saat ini juga banyak terdapat pabrik-pabrik yang dibangun oleh pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang bertanggung jawab dan ada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Nah, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab ini, mereka langsung membuang hasil limbah pabrik tersebut ke sungai tanpa memfilter terlebih dahulu, sehingga ekosistem yang ada di sungai tersebut mulai rusak.
ekosistem yang rusak ini sangat dirasakan oleh makhluk hidup yang tinggal di sungai tersebut dan orang-orang yang tinggal di bantaran sungai, karena air sudah mulai, kualitas airnya sudah turun dan banyaknya sampah, sehingga air tersebut sudah tidak layak lagi untuk diminum atau digunakan dalam kehidupan sehari seperti mencuci, karena akan menimbulkan banyak sekali penyakit-penyakit yang ditimbulkan. Hal ini tentunya terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Mereka sama sekali tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan oleh mereka, seperti membuang sampah sembarangan. Sampah tersebut memang sangat berdampak besar bagi kehidupan manusia. Jika sampah banyak ditimbun, banyak sekali dampak ditimbulkan seperti penyakit, banjir, ataupun wabah bisa ditimbulkan oleh sampah tersebut jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya lingkungan itu sangat penting untuk menjaga ekosistem tempat kita hidup. Berdasarkan teori ekologi budaya yang dikemukakan oleh John Stewart, manusia dan lingkungan alam itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, jika ekosistem itu rusak, maka akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya, jika ekosistem yang ada di sungai rusak, maka manusia yang tinggal di bantaran sungai atau manusia yang jauh tinggal di sungai itu akan merasakan dampaknya secara signifikan, di mana air mulai kotor dan saat curah hujan tinggi, banjir akan terjadi yang tentunya akan sangat merugikan masyarakat tersebut. Dan juga jika terjadi banyak penebangan pohon, maka perlahan hutan mulai gundul dan binatang-binatang yang ada tinggal di hutan mulai punah. Maka penting untuk menjaga ekosistem yang ada di kehidupan kita saat ini. Salah satu sifat budaya yaitu bersifat adaptif. Budaya akan terus menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga tetap relevan dan bisa bertahan sehingga saat ini. Nah, apakah budaya yang ada di sungai akan perlahan hilang akibat dari modernisasi? Jadi jawabannya tidak, karena budaya tersebut bersifat adaptif. Jadi dia tetap bertahan, namun disesuaikan dengan zaman saat ini. Nah, misalnya dulu orang-orang menggunakan sampan untuk pergi ke seberang atau pergi ke suatu tempat ke tempat lain. Nah, saat ini sampan digunakan sebagai daya tarik ekonomi kreatif, di mana masyarakat memanfaatkan sampan tersebut untuk menghasilkan cuan atau menghasilkan duit yang ada di Sungai Kapuas. Hal tersebut tentunya menarik banyak wisatawan sehingga orang-orang mengenal sampan tersebut. Dan juga terdapat rumah panggung atau rumah lanting yang ada di sekitar bantaran sungai tersebut yang masih dipertahankan hingga saat ini. Nah, di Mempawah juga budaya robo-robo masih tetap dilaksanakan saat ini, yang dimana pelaksanaan robo-robo tersebut berada di sungai. Jadi budaya-budaya di sungai tidak sepenuhnya hilang, tetapi adaptif, tetap menyesuaikan dengan kebutuhan zaman saat ini sehingga dia tetap bertahan hingga saat ini. Berdasarkan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter Berger dan Thomas Luckman, jadi pada teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial tidak terbentuk secara alami semata, melainkan dibangun melalui proses interaksi, persepsi, dan kesepakatan sosial yang berlangsung secara terus-menerus di masyarakat. Dengan kata lain, cara masyarakat memandang sesuatu akan menentukan makna sosial dari hal tersebut. Nah, berdasarkan teori ini, perubahan sungai tidak hanya pada aspek fisiknya, tetapi pada cara masyarakat mengkonstruksi makna sungai itu sendiri. Dahulu, sungai dipandang sebagai pusat kehidupan dan peradaban. Sungai menjadi ruang sosial yang bersih, sakral, produktif, serta membanggakan. Aktivitas ekonomi, transportasi, interaksi sosial, hingga tradisi budaya masyarakat berlangsung di sungai. Karena itu, identitas masyarakat sungai terbentuk kuat dan diwariskan antar generasi sebagai bagian penting dari kehidupan mereka. Namun, seiring perkembangan kota dan modernisasi, konstruksi sosial terhadap sungai mengalami perubahan.
Sungai kini lebih sering dipandang sebagai wilayah kumuh yang identik dengan banjir, sampah, kemiskinan, dan keterbelakangan. Pandangan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan diperkuat oleh berbagai faktor seperti media, wacana pembangunan kota modern, serta kebijakan pemerintah yang melakukan relokasi masyarakat bantaran sungai. Dalam banyak kasus, pembangunan kota modern lebih menempatkan sungai sebagai area yang harus ditertibkan daripada sebagai ruang budaya yang perlu dipertahankan. Masyarakat bantaran sungai mulai mengalami stigma sosial dan dianggap warga pinggiran, baik secara geografis maupun status sosial. Akibatnya, sebagian besar masyarakat mulai merasa malu mengidentifikasi diri sebagai orang sungai. Tradisi kebiasaan pola hidup masyarakat sungai juga semakin dipandang sebagai sesuatu yang kuno dan terbelakang. Kondisi tersebut mendorong generasi muda untuk meninggalkan identitas budaya sungai dan lebih memilih mengikuti gaya hidup perkotaan yang dianggap lebih modern dan lebih diterima secara sosial. Salah satu hobi saya itu hiking, di mana saya sering kali mengeksplor bukit-bukit yang ada di Kalimantan Barat, di mana bukit-bukit tersebut menawarkan view yang sangat indah, sehingga saya sangat terpukau dengan keindahan alam Kalimantan Barat ini. Nah, di waktu senggang, saya biasa menonton konten-konten terkait alam. Nah, banyak sekali konten kreator memperkenalkan wisata alam yang perlu kita kunjungi sebagai destinasi wisata dan tempat kita healing. Nah, bagi saya, konten-konten tersebut sangat berguna, terutama bagi saya yang pecinta alam. Jadi saya bisa mengenal tempat wisata yang perlu saya kunjungi. Para konten kreator saat ini pada kreatif, di mana mereka memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia melalui konten-konten yang mereka buat, sehingga banyak viewers yang menonton video tersebut dan mengenal budaya tersebut. Salah satunya konten mengenai Sungai Kapuas. Nah, kemarin ada dua influencer yang terkenal, yaitu Gilang dan Ehan. Mereka pergi ke Sungai Kapuas yang ada di Tanjung Pura tersebut. Mereka menaiki sampan yang ada di Sungai Kapuas tersebut. Nah, dari video mereka tersebut, orang-orang sekitar atau orang luar sana lebih mengenal Sungai Kapuas itu sendiri. Banyak sekali hal menarik yang ada di Sungai Kapuas tersebut. Nah, menurut saya, konten-konten tersebut sangat penting untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Salah satu berdasarkan teori komodifikasi budaya yang menjelaskan bagaimana unsur budaya yang awalnya memiliki nilai sosial dan makna kehidupan berubah menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai jual. Gagasan ini berakar dari pemikiran Karl Marx mengenai komoditas, lalu dikembangkan oleh Theodor Adorno dan Max Rubinier dalam kritik terhadap industri budaya dan media massal. Dalam konteks masyarakat sungai, media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram membantu memperkenalkan budaya sungai kepada halayak luas. Kehidupan masyarakat bantaran sungai, pasar terapung, tradisi perahu, hingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih dikenal dan menarik perhatian publik. Hal ini dapat membuka peluang ekonomi melalui sektor pariwisata dan meningkatkan popularitas budaya lokal.